daerah Kampung Jerakosta, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat. Ini setelah dicuci ya. Jadi bapak saya yang lagi jualan dapat uang kayak gini. Kasih jalan dulu, kasih jalan dulu. Ini uangnya. Percetakannya itu dari Jerman, jumlahnya ada 11 percetakan yang bahannya dari luar negeri, hampir mendekati identik. Dia mau nukerin ke supir angkot. Lah ini mah duit palsu Ki, katanya gitu ya. Pas diceburin ke air tuh emang berubah, langsung luntur warnanya. Luntur loh. Luntur ya. Memudar ya? Memudar. Saya basahin ya. Kalau yang ini kita coba siram. Ini sih kayak talas sih dia. Uang palsu masih beredar. Awal November lalu, polisi daerah Jawa Tengah menggerebek sebuah lokasi pembuatan uang palsu di Sukoharjo. Total 1,2 miliar uang palsu disita. Di Jawa Timur, polisi juga membongkar sindikat sekaligus pengedar uang palsu lintas provinsi. Mengapa peredaran uang palsu kembali marak? Saksikan liputan selengkapnya di Target. Ini adalah TKP percetakannya. Nah, jadi percetakan ini sudah kita lakukan penyitaan 11 percetakan yang digunakan mesin cetak. Jadi di situ saya cek juga bahwa satu itu dari Jerman ya, kemudian untuk bahannya dari luar negeri. Jadi bahan uang itu tidak usah saya sampaikan ketatnya dari luar negeri yang hampir mendekati identik. 24 Oktober polisi menggerebek pabrik uang palsu berkedok tempat percetakan di Kelurahan Gayam, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan kasus peredaran uang di Lampung awal Oktober lalu. Informasi ini kita dapatkan dari di Polda Lampung, di mana di sana itu cukup marak terjadi peredaran uang palsu. Mereka kembangkan bahwasannya tempat produksinya ini di wilayah Jawa Tengah atau di Sukoharjo ini. Sehingga penyidik dari Polda Lampung bekerja sama dengan penyidik kita Satreskrim untuk melakukan joint investigation. Polisi mengamankan 5 tersangka dan sejumlah barang bukti. Di antaranya 8.000 lebih lembaran uang palsu pecahan 100.000 dan 11 mesin cetak canggih dari Jerman. Kelima tersangka memiliki peran berbeda. HEN bertugas mendesain uang palsu. SAR dan TAM berperan menyablon. PUR memasarkannya dan IAN diketahui sebagai pemilik percetakan sekaligus penyandang dana. Para tersangka mencetak uang palsu sejak Agustus lalu. Mereka belajar membuat uang palsu lewat media sosial. IAN mengaku awalnya mereka memalsukan uang hanya untuk riset membuat upal berkualitas tinggi. Karena memang dari awal itu tidak berbeda dan maksudnya terus aja bener nggak mereka itu bisa lolos semua mesin di ATM sama di restoran ini. Kalau untuk mesin perak sama katanya sih masuk tak tahu karena sejak hasil produksi saya minta untuk dihancurkan alasan mau dihancurkan mereka eman-eman kemarin yang ada rencana daripada ini dibuang dijadikan sengaja. Kasus serupa terjadi di Kediri, Jawa Timur. Berawal dari laporan salah satu bank, Satreskrim Polres Kediri berhasil mengungkap sindikat pengedar uang palsu lintas provinsi pada 14 Oktober lalu. 11 orang tersangka diamankan dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Belakangan diketahui, pabrik pembuat upal berada di Cimahi, Jawa Barat.
Dari TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Antara lain, ribuan uang palsu pecahan Rp100.000 siap edar dan beberapa mesin cetak. Dari 11 tersangka pembuat uang palsu, kita amankan di beberapa tempat. Yang pertama di Kabupaten Kediri, ada juga kami kembangkan kembali di wilayah Jawa Tengah, lalu kita kembangkan lagi di Jakarta, dan kita kembangkan lagi untuk tempat produksinya di Cimahi, Jawa Barat. Para tersangka telah menjalankan bisnis haram ini sejak Maret lalu. Mereka belajar membuat upal di internet. Dalam sehari, komplotan ini memproduksi hingga 2 miliar uang palsu. Mereka lalu menjualnya ke para pengedar dengan perbandingan 1:4. Yakni 1 lembar uang asli untuk 4 lembar uang palsu. Mulai produksi itu dari bulan Maret 2022 berarti tahun ini. Untuk kami belajar dari internet, Pak. Gitu. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara mencetak uang, ya adalah lewat YouTube dan browsing-browsing internet di Google banyak, Pak. Menawarkan ke beberapa relasi ya, untuk harganya sendiri 1:4 agar di bawah kami masih bisa untuk menjual lagi. Untuk peredaran saat ini hampir seluruh Pulau Jawa untuk peredarannya. Dalam beberapa bulan terakhir, kasus peredaran uang palsu juga marak terjadi di beberapa daerah lainnya. Di Bekasi, Jawa Barat, polisi membekuk 2 orang pembuat sekaligus pengedar upal awal November. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebuah printer dan uang palsu jutaan rupiah siap edar. Sebelumnya, pada 16 Oktober lalu, polisi mengungkap kasus peredaran uang palsu di Bangka Belitung. 3 orang pelaku beserta barang bukti uang palsu jutaan rupiah berhasil diamankan. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, berkat laporan salah seorang korban, polisi berhasil mencokok pengedar uang palsu pecahan 50 ribuan pada akhir September lalu. Kasus uang palsu muncul silih berganti. Benarkah bentuknya makin mirip uang rupiah asli? Luntur loh. Luntur ya. Memudar ya? Memudar. Peredaran uang palsu di tengah masyarakat biasanya dilakukan melalui pasar tradisional. Caranya, para pengedar membelanjakan uang palsu pecahan besar kepada para pedagang di pasar. Tujuannya mendapatkan rupiah asli dalam bentuk kembalian. Untuk membuktikannya, tim target menelusuri peredaran uang palsu di sebuah pasar di Bilangan, Jakarta Barat. Udah agak lama juga sih. Sekarang belum ketemu lagi. Pecahan berapa Bang waktu itu? Paling sering 50 lah. Sering juga sih. Pokoknya kalau jualan pasti pernah ngalamin lah. Dalam setahun berapa kali Bang biasanya? Kalau setahun ada ya itu sekitar 5 kali ya ada lah. 5 kali tuh. Momennya pas momen apa aja biasanya Bang? Biasanya lebaran sering. Bang, pernah ada yang beli pakai duit palsu nggak? Pernah? Oh pernah? Pernah kok. Kebetulan disimpan uang palsunya. Oh iya, uang palsunya disimpan. Oh, pecahan 50 ya Bang ya? Iya. Tapi kita coba bandingkan sama duit 50.000 yang lain. Kalau di sini secara diraba, duitnya jauh lebih halus. Sudah pernah disiram air Bang? Belum. Luntur loh. Luntur ya? Memudar ya? Memudar. Saya basahin ya. Kalau yang ini kita coba siram. Ini sih kayak talas sih dia. Pernah Waktu itu. Pernah. Kapan Mbak waktu itu? Sudah lama sih ya, sekitar 1 atau 2 tahun ke belakang deh. 1 atau 2 tahun ke belakang. Pecahan berapa Mbak waktu itu? 100.000 ada, 50.000. Kalau uang palsu itu kan seringnya 100 sama yang 50. Kalau yang kecil itu jarang. Nah, biasanya sih hari-hari momen lebaran atau pokoknya momen-momen hari H deh.
Dari 4 pedagang yang kami temui, 3 diantaranya pernah mendapatkan uang palsu dari pembeli. Pedagang yang tengah sibuk melayani pembeli menjadi sasaran empuk para pengedar uang palsu. Para pengedar uang palsu juga memanfaatkan media sosial. Kami menemukan beberapa akun media sosial yang menjual uang palsu secara terang-terangan. Mereka bahkan memperlihatkan testimoni dan transaksi dari pembeli sebelumnya guna meyakinkan calon pembeli akan kualitas barang yang ditawarkan. Peredaran uang palsu ada di mana-mana dan bisa menyasar siapa saja. Ini duit palsu daerah Kampung Jirakosta, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat. Ini setelah dicuci ya. Jadi bapak saya yang lagi jualan dapat uang kayak gini. Terus ini adalah video saat seorang pedagang mie ayam di Cikarang, Jawa Barat bernama Mamit mendapat uang palsu dari salah satu pembeli akhir September lalu. Ia tak menyangka uang tersebut palsu saat hendak menukarkannya ke supir angkot. Iom Sari, anak Mamit, memviralkan video singkat ini di akun medsosnya. waktu itu kan saya kebetulan main di sana ya, satu motor berdua ya. Jadi yang satu itu nungguinnya agak jauh, yang satu nyamperin ke bapak, itu beli mie 2. Lah ini mah duit palsu Ki, katanya gitu ya. Lah duit palsu mana sih, orang saya gitu tadi baru ngelayanin. Lah coba Pak, katanya diceburin ke air, katanya gitu ya, kata supir kuasinya. Pas diceburin ke air tuh emang berubah, langsung luntur warnanya. Ya udah dari situ ya, kata saya ini videoin kan ya. Pertama masukin ke akun-akun sosial media yang inilah kayak berita-berita gitu, ya udah jadinya viral. Pengalaman mendapat uang palsu juga dirasakan AN, seorang supir angkutan barang online. Pada pertengahan Oktober lalu, AN menerima order dari beberapa konsumen. Ia bersyukur uang hasil jerih payahnya hari itu bisa jadi tambahan untuk membayar pajak kendaraannya. Beberapa hari kemudian, AN mendatangi sebuah bank untuk membayar pajak kendaraan. Namun ia terkejut saat petugas loket pembayaran mengatakan uangnya palsu. Kemudian saya mau bayar pajak di salah satu samsat di daerah Depok. Lalu saya bayar di situ, ternyata kasirnya langsung bilang, "Pak, maaf, ini duit palsu." Nah, saya sempat sempat tidak percaya. Bayar pajak itu sekitar 2.300.000. Nah, kasir itu pisahin uang sebesar 3 lembar. 3 lembar. Masa Mbak, saya pengen tahu asli apa palsunya itu dari mana gitu. Lalu divideoin sama dia, "Ini Pak, ini palsu, ini nggak kelihatan duitnya." Gitu, nggak jelas gambar-gambarnya gitu. Meski AN menggantinya dengan uang asli dan menyelesaikan pembayaran pajak kendaraannya, tetapi persoalan belum selesai. Petugas bank melaporkannya ke polisi. Ia pun ditahan polisi selama 2 hari karena dianggap tidak kooperatif. Polisi itu telepon polsek terdekat untuk menghampiri saya di bank tersebut. Lalu saya dibawa ke polsek tersebut. Dapat dari mana dan siapa yang dapat dari mana sih yang paling jelas mah. Gitu. Terus saya bilang saya nggak tahu dapat dari mana, soalnya saya kan narik online Pak. Gitu. Saya bilang. Nah, saya jujur, saya bilang apa adanya, saya dapat dari online. Katanya saya nggak kooperatif, terus saya dimasukin penjara titipan selama 2 hari semalam dengan alasan ya nggak kooperatif katanya. AN akhirnya dikeluarkan dari tahanan setelah keluarganya memberikan jaminan. Peredaran uang palsu tak ada habisnya. Dari beberapa kasus yang diungkap polisi, para pemalsu menggunakan cara yang semakin canggih agar produknya semakin mirip uang asli. Mereka juga terus melakukan berbagai cara untuk mengedarkan uang palsu di tengah masyarakat. Sisi pelaku kejahatan pun mereka akan juga terus
melakukan inovasi, mencari cara-cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, di mana para pelaku itu mengedarkan uang palsu atau menggunakan uang palsu pada tempat-tempat yang lebih tradisional, di mana para korbannya atau tempat transaksinya itu tidak dilengkapi dengan alat-alat atau fasilitas yang bisa mendeteksi apakah uang yang digunakan itu palsu atau tidak. Pelaku kejahatan juga jeli dan cukup lihai memanfaatkan internet sebagai metode yang efektif untuk menjangkau pelanggan-pelanggannya. Lalu, bagaimana agar kita tidak menjadi korban peredaran uang palsu? Ininya juga potongannya, terus beda banget sama yang asli. Untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat mengetahui uang asli dan palsu, saya akan menanyakan kepada masyarakat dan mereka harus memilih uang mana yang asli dan yang palsu. Ayo kita coba. Kami membawa 5 lembar uang pecahan 100.000. Salah satunya merupakan uang palsu. Mbak, bisa bedain nggak uang asli dan palsu? Bisa. Bisa. Biasanya dilihatnya dari apanya, Mbak? Dari itunya warna ya. Warnanya? Agak pudar. Selain warna apa? Pita merahnya itu kayak kasar gitu keluar kali ya. Kita coba ya. Kita coba nih. Saya punya 5 uang, Mbak. Silakan dari kelima ini apakah semuanya palsu atau ada yang asli, atau coba silakan dipilih. Yang palsu yang mana, yang asli yang mana? Ini dari warna. Terus ini kayak pitanya keluar ini. Kasar ya. Oke, jadi yang asli yang mana, yang palsu yang mana nih, Mbak? Ini yang palsu ini. Tapi kok kayak ini dah. Itu palsu semua ya. Apa palsu semua? Yang mana jadi yang palsu yang asli? Semua. Ibu bisa ngebedain uang asli dan palsu nggak? Nggak bisa. Saru banget gitu ya, sama, hampir sama. Hampir sama. Kayaknya semuanya asli ini. Karena ibu belum pernah ngeliat orang uang palsu. Ada yang palsu deh. Ada yang palsu? Iya. Yang mana, Mas, kira-kira Yang palsu? ini kayaknya palsu. Yang ini palsu? Iya. Kenapa, Mas? Kenapa curiga palsu? Kayak kelihatan uang mainan gitu. Palsu. Cuma ini doang kayaknya yang nggak palsu deh. Ini Cuma doang. satu ya? Iya, satu. Yang lainnya asli? Yang asli kayaknya. Bisa bedain duit asli dan palsu nggak, Kak? Kalau nggak buru-buru bisa kayaknya. Kalau nggak buru-buru bisa? Kalau Kakak bisa nggak? Bisa, tapi pakai alat kayaknya. Kira-kira kalau ngeliat duit asli dan palsu dari apa, Kak, biasanya? Dari warnanya sih. Warnanya. Kalau Kakak? Ya paling pertama kan pasti warna, tekstur. Ini yang asli. Itu yang asli. Ini apa? Ini warnanya lebih cerah dibanding yang ini. Iya. Oke. Iya, sama coba dilihat deh. Si warnanya nih, ini kan hijaunya hijau banget nih. Kalau ini dia agak coklat-coklatan gitu. Iya, terus kayak warnanya pudar yang ini. Ternyata tidak semua orang bisa membedakan uang asli dan palsu. Apalagi jika kualitas uang palsu hampir menyerupai uang asli. Bisa jadi banyak orang tertipu. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, meski kasus pemalsuan uang terus menurun, namun kualitas pemalsuan semakin tinggi. Artinya, uang palsu semakin mirip dengan uang asli. Berdasarkan undang-undang tentang mata uang, para pelaku dalam kasus uang palsu terbagi menjadi 3, yakni pengedar atau yang membelanjakan, pemalsu atau pembuat, dan pembuat alat cetak uang palsu. Kalau dia mengedarkan dan membelanjakan, itu ada ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Pada undang-undang yang sama, itu ancaman hukumannya adalah 10 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Hukumannya lebih tinggi dalam perilaku pemalsuan uang ini, yaitu pihak-pihak yang memproduksi alat atau mesin yang bisa digunakan untuk menghasilkan uang palsu. Ancamannya adalah hukuman seumur hidup maksimal dan juga denda 100 miliar. Agar tidak menjadi korban uang palsu, ada beberapa tips yang bisa Anda praktikkan. Pertama, lakukan cara 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
Cek uang dengan seksama. Ada beberapa bagian yang kasar jika diraba, seperti nominal dan garis tanda untuk tunanetra. Dengan menerawang, gambar pahlawan akan terlihat. Selain itu, Anda bisa membeli alat ultraviolet pendeteksi uang palsu. Harganya relatif terjangkau. Jangan segan menanyakan keaslian uang kepada pemberi uang. Lakukan dengan sopan. Jika mendapat uang palsu, jangan menggunakannya untuk berbelanja, karena Anda bisa dijerat hukum sebagai pengedar. Yang paling penting, kunci terhindar dari peredaran uang palsu adalah kenali rupiah asli dan selalu waspada saat bertransaksi. Sejak kejadian ini saya lebih waspada, lebih mengutamakan orang kalau ada pembayaran yang lebih besar, saya minta ditransfer saja. Gitu. Lebih nyari amannya aja sekarang. Ya semoga nggak ada yang kayak gitu-gitu lagi lah. Itu kan kasihan kayak penjual-penjual pinggir-pinggir jalan kayak gitu kan. Dia nyari nafkah buat anak istrinya. Kayak gitu mudah-mudahan nggak ada korban lagi. Berhati-hatilah, jangan sampai Anda menjadi korban peredaran uang palsu. Jika Anda menemukan uang, segera periksa keasliannya. Dan jika Anda menemukan uang palsu, jangan Anda gunakan, namun segera lapor ke polisi. Periksa tanda keaslian uang dan segera lapor jika ada tindakan kriminal terkait uang palsu.